karyawan ini, masalah karyawan ini misalkan nanti kalau misalkan nggak ada yang PKL sendirian mengerjakan itu ada insentifnya nggak? Kalau di luar kota ada 150. Luar kota itu kemana? Luar Jabodetabek, Wanayasa, Unggara. Purwakarta, Surabaya, Lampung, Bandung. Kalau masih di Jabodetabek? Jabodetabek ya, Cikarang kan kalau masih Jabodetabek nggak ada insentif. Nah, terus kalau jalan motornya? Kalau jalan pakai motor, itu nanti bensinnya gimana? Ke sendiri. Oh berarti itu gara-garanya kayak gitu, Mas mogok itu. Pas jalan ke Depok misalkan, nggak nyampe bensinnya, karena duitnya pas-pasan. Tapi tetap harus jalan. Kalau nggak jalan, kena sanksi. Ya, pinjam dulu tuh mau supaya aman. Kalau Mas nggak jalan nih, disuruh, misalkan ke Karawang, ya. Karawang masih luar kota ya. Misalkan ke Bekasi lah. Ya, ke Bekasi masih Jabodetabek. Ya. Itu kalau Mas nggak jalan kena sanksi nggak? Kena teguran. Kena teguran itu. Kalau saya tuh ke Bekasi itu nggak pernah kita naik kendaraan mobil gitu, naik motor nggak. Kita naik kereta api. Lebih mirip, lebih murah. Pakai KRL. Ya, jadi masih bisa lah ya. Masih bisa. Mas itu kalau mau gitu kemana biasanya? Mau gitu bang, sekitar ini aja, ke sekitar Jakarta sini aja. Tangsel. Iya. Tapi karena memang mepet banget bensinnya, jadi mau sekilo aja dorong motor jauh Mas. Saya paling jauh itu dorongnya dari Karangtengah sampai ke situ tuh. Karangtengah ke Cipondoh. Iya. Itu berapa kilo? Berapa kilo tahu itu. Kan ada tembusan kan. Ini jauh loh Mas. Iya. Ada telepon teman saya datang dia bawa duit. Aku juga nggak ada bilang aku juga nggak ada duit sih sebenarnya ini udah sama-sama nggak punya duit. Terus kita berdua tuh motor bodong semua. Ya asal nyampe aja ya, daripada dorong terus-terusan. Sekarang dia ku tinggal. Kalau nggak ditelepon temennya nggak datang. Iya nggak datang. Kalau temennya dengan ditelepon nggak datang, itu juga karena temennya juga pas-pasan karena mau nolongin itu ya. Oh iya. Ya sebenarnya ini bukan soal salawatnya sebenarnya. Anehnya pas dia datang ngasih pinjam uang bensin kan. Satu tin ke bensin, saya jalan isi bensin, saya jalan ke tempat yang disuruh. Terus dia pulangnya mogok. Dia habis bensin. Iya. Kasihan banget ya udah bantuin ya. Ini bukan soal salawatnya emang nggak ada salahnya. Tapi menyalahgunakan sholawat untuk sekedar pada ujung-ujungnya nyari sedekah gitu ya. Itu kan sebenarnya kan kayak menghina Nabi gitu. Menghina Nabi karena sholawat Nabi itu kan mengagungkan Nabi itu memang bukan untuk nyari sedekah. Kita mengagungkan Nabi karena kita bersyukur karena ada Rasul itu kita jadi punya ilmu, tahu tentang agama, tahu tentang Allah. Itu kan sebenarnya hakikat kita mengagungkan Rasul itu karena keilmuannya lah. Itu karena tauhidnya. Ini kan dia seolah-olah ini kalau seperti ini ada mobil diselawatin. Iya, jalan mobilnya. Itu kan Rasul nggak pernah nyontohin kayak gitu. Iya. Oh itu yang selawat itu ya awalnya ya dia lihat orang sih, makna time salawat kan tinggi tuh zamannya gitu kan. Oh jadi ada yang pernah mencontohkan seperti itu, ternyata banyak jamaahnya pada sedekah gitu, jadi dia ngambil ilmu itu. Enggak sedekah, cuman buat nguatin diri dia aja dari godaan makhluk gitu-gitulah. Dari godaan makhluk. Makhluk yang kayak jin atau apa gitu kan, yang menggoda-goda. Lucu deh kalau dengan cerita itu. Lagi pula di itu
yang pandangannya kayak gitu juga masih banyak. Yang beda sama dia tuh, penting gua kerja sini aja dah. Terus dia mau apa mungkin balik juga. Oh, yang penting yang kerja di yang penting kerja gitu. Tapi gajinya kecil banget. Makan. Karena keadaan. Karena keadaan. Berarti teman-teman yang di pun sendiri itu sebenarnya nggak bisa survive dengan keadaan. Ya karena keadaan gaji kecil itu nggak survive namanya. Cuma terpaksa gitu. Survive dengan terpaksa itu beda. Survive itu karena memang kondisi yang memaksakan seperti itu, tapi dia belum bisa berangkat karena memang keadaannya nggak bisa. Tapi kalau itu kan sebenarnya orang-orang itu kan bisa kerja di luar itu. Bisa dari luar. Bahkan mereka lebih aku lihat aja orang mereka tuh lebih apa ya, lebih berpengaruh, lebih niat kerjanya tinggi, estetika kerjanya tinggi banget, Dedikasi terhadap perusahaan. iya itu tinggi banget ya kan. Terus kemampuannya juga bagus. Kemauannya juga bagus, cuman karena kemampuan itu mentalnya dia tuh percaya diri dia kurang. Percaya dirinya kurang. Jadi down itu. Don, bang, ini ada kerjaan di sini mau gak? Bang, saya kurang pengalaman bang, saya belum ini. Namanya orang pengalaman belajar di tempat situ, orang juga ngerti, dia ajarin. Kalau nggak begitu nggak bakal bisa berkembang. Iya. Jadi, ya sih kasihan juga sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya kan di tempat lain dibayar UMR, kota Tangerang 4,5 lah, lebih. Ini setengahnya aja pak enggak gitu. Saya awalnya tuh saya kira ya gajinya gede ya kan, pertama kali masuk itu sama. Karena kan di katanya bayangin aja kalau kita membayangkan, kalau ngomong kan dia sekolahnya bagus, terus dia bilang wah pokoknya lengkap lah. Jadi kan kebayangnya itu karyawannya itu sejahtera gitu. Iya. Kebayangnya. Sejak lapar. Ini yang karyawan tingkat bawahnya gitu ya. Karyawan tingkat bawahnya itu yang tadi bilang untuk nikah aja itu harus minjem ke koperasi gitu. Iya. Berarti dia kan nggak bisa nabung. Mas bisa nabung nggak? Kagak bisa. Saya nabung yang sisa tabungan yang buat saya modal nikah itu modal saya kerja di Pasifik. Oh jadi sebelum kerja di situ itu. Malah habis tuh. Malah uang tabungannya habis buat dipakai kerja. Malah berkurang iya. Dan sekarang malah nggak digaji. Belum digaji, alasannya error. Belum digaji dan bulan Mei ini malah nggak digaji gitu. Nggak digaji. Ini bulan Mei ini kan banyak yang ada yang di PHK, ada yang nggak digaji gitu ya. Teman-teman Mas kan berarti ini yang belum di PHK dan belum terima gaji. Kalau ternyata nggak terima gaji ini mereka bertahan terus. Hah? Mereka akan bertahan terus. Ini kan ada obrolan adik gitu. Mereka akan bertahan terus atau bagaimana? Ya. Mereka tuh anekan ini yang masih bertahan. Iya. Mereka bakal masih bertahan, tapi saya nggak ada di PHK. Terus dia makannya pakai apa? Makannya pakai apa kalau nggak digaji-gaji? Nanti kayak kalian nggak digaji-gaji berbulan-bulan. Ya baru lah ntar jalan. Tapi sebagian sih udah ada ngaduin ke Depnaker sih. Ya ke Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Udah masuk laporannya. Jadi ya mudah-mudahan sih diselesaikan dan mudah-mudahan. Sebenarnya kita nggak pernah berharap itu bisnisnya jadi kayak gitu, enggak. Cuma memang sebenarnya bukan karena kita, ternyata itu udah lama. Jadi siklus pekerjaan yang nggak sehat itu udah lama sebelum isu-isu ini. Sebelum isu kayak gitulah intinya ya. Jadi sebenarnya udah lama hal semacam ini. Gaji kecil kayak gitu terus. Udah lama. Ada ketimpangan sosial di sana itu udah lama. Udah lama. Udah berapa tahun itu berlangsung? Dari awal. Dari awal udah kayak gitu ketimpangannya. Jadi ini akan jadi bisa menggarisbawahi kita. Jadi sebenarnya kejadian itu bukan sebabnya dari kita sebenarnya. Kan di rumah curah ini YouTuber gara-garanya gitu kan, selalu nyalain. Padahal dosa dia di belakang masalah banyak banget gitu. Itu faktanya banyak gitu yang itu banyak yang teman-teman yang kita mau nuntun banyak. Itu kan dosa masa lalunya banyak. Karena orang kan kadang-kadang ditegur kalau misalkan dia sadar, ya dia minta maaf.
tapi ditegur di depan orang Banyak. lain minta maaf, tapi di depan orangnya sendiri kalau dia kabur gitu. kabur. Bahkan sama ulama-ulama lain udah ditegur, kuping kanan masuk, kuping kiri keluar, depan-depannya santri-santrinya dia tawa lah. Depan santri ditegur. Ditegur, dia malah ketawa-tawa cengak-cengok. Iya. Memang ngeri sih ketika disuruh doa sama Buya yang di Cirebon itu ya. Itu kan disuruh doa malah nyebutin nomor rekening kita sedekah. Sebenarnya itu kan sebenarnya menghina Buya ya. Tapi ya emang faktanya gitu orangnya. Semuanya sih Kak. Seolah-olah itu, maksudnya gini, seolah-olah takaran hidup itu cuma uang gitu. Uang dan uang dan uang dan uang. Padahal satu tarikan napas itu nggak bisa dibandingkan dengan materi. Benar. Orang begitu nggak bisa narik napas ya mati. Mati. Nggak ada apa-apanya gitu. Padahal satu tarikan napas itu kalau dibandingkan dengan uang itu kan sebenarnya apa ya? Nilainya itu kayak derajatnya itu dengan uang itu nggak ada apa-apa. Ada apa-apanya.